Sejak sore di taman itu, hidup Aisyah berubah tanpa ia sadari. Ia masih menjalani hari-hari sebagai pelayan istana, bangun sebelum fajar, bekerja tanpa banyak bicara, menunduk pada siapapun yang berpangkat lebih tinggi. Namun ada satu hal yang berbeda, hatinya tidak lagi kosong. Nama itu terus terngiang di kepalanya, Pangeran Khalid. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Berkali-kali ia mengingatkan dirinya sendiri, aku hanya TKW, aku tidak boleh bermimpi. Namun perasaan tidak pernah patuh pada logika. Pangeran Khalid mulai sering muncul di tempat-tempat yang sama. Taman senja, lorong perpustakaan, balkon istana saat malam turun. Awalnya hanya tatapan singkat, kemudian anggukan kecil, lalu percakapan ringan yang seolah tidak disengaja. Bagaimana kabar ibumu? Pertanyaan itu membuat Aisyah terkejut. Ia tidak pernah menyangka seorang pangeran akan mengingat ceritanya. Masih sakit, Tuan, jawabnya pelan. Doakan dia. Aku juga akan mendoakannya. Kalimat sederhana itu membuat dada Aisyah sesak. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri itu, ia merasa tidak sendirian. Mereka mulai berbicara lebih lama. Tentang hidup, tentang kesepian, tentang beban yang tak terlihat. Pangeran Khalid mengaku, hidupnya telah ditentukan sejak lahir. Ia harus menikah dengan perempuan pilihan kerajaan. Ia harus menjadi simbol kekuasaan, bukan manusia dengan perasaan. Aku dikelilingi banyak orang, ucap Khalid suatu malam. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar mendengarkan. Aisyah menunduk. Ia tahu perasaan itu. Dua manusia dari dunia yang sangat berbeda, dipertemukan oleh kesepian yang sama. Perasaan itu tumbuh pelan, lalu cepat. Aisyah mulai gelisah setiap kali Khalid tak muncul. Ia tersenyum tanpa sadar saat mendengar langkah kaki yang dikenalnya. Begitu pula Khalid. Tatapan matanya berubah. Lebih lembut, lebih lama. Suatu malam, angin gurun berembus kencang. Mereka berdiri terlalu dekat. Nafas mereka saling bersentuhan. Ini salah, bisik Aisyah gemetar. Aku tahu, jawab Khalid lirih. Tapi aku tidak ingin pergi. Tidak ada sentuhan. Namun jarak di antara mereka lebih berbahaya daripada pelukan. Istana mulai mencium sesuatu yang tak beres. Pelayan-pelayan lain mulai berbisik. Tatapan tajam mengikuti Aisyah. Langkah-langkah terasa membuntuti. Seorang pengawas perempuan memperingatkannya dengan dingin. Jangan pernah lupa tempatmu. Aisyah ketakutan. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan hidupnya. Namun anehnya, ia tidak sanggup menjauh. Pada suatu malam yang sunyi, Khalid memanggil Aisyah secara diam-diam. Ia terlihat berbeda. Wajahnya tegang. Aku akan dijodohkan, katanya langsung. Dunia Aisyah runtuh dalam satu kalimat. Aku tidak bisa menolaknya. Ini perintah kerajaan. Air mata Aisyah jatuh. Ia mencoba tersenyum meski hatinya hancur. Aku mengerti, Tuan. Aku memang tidak seharusnya ada di hidupmu. Namun Khalid memegang pergelangan tangannya. Untuk pertama kalinya. Aku tidak pernah meminta ini, tapi aku mencintaimu. Kalimat itu seperti api, membakar iman, logika, dan rasa takut. Aisyah menangis terseduh-seduh.
cinta itu nyata, tapi tidak punya tempat. Sejak pengakuan itu, segalanya semakin berbahaya. Mereka bertemu diam-diam, lebih sering, lebih intens. Bukan hanya kata-kata, melainkan perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Aisyah sadar, setiap langkahnya adalah dosa. Namun setiap kali ia mencoba pergi, hatinya menjerit. Ia mulai hidup dalam dua dunia. Dunia istana yang dingin. Dunia rahasia bersama Khalid yang hangat tapi mematikan. Suatu malam, Aisyah dipanggil secara mendadak. Ia diinterogasi, ditanya berulang kali, ditekan. "Kau pikir kami bodoh?" bentak salah satu petinggi istana. Seorang pelayan tidak boleh mendekati darah kerajaan. Aisyah gemetar. Ia tahu nyawanya bisa saja tidak berharga di negeri itu. Sementara itu, Khalid juga diperingatkan keras. Jika kau melanjutkan ini, perempuan itu akan diusir atau dihilangkan. Ancaman itu nyata, bukan sekedar kata-kata. Di malam terakhir part 2, Aisyah berdiri di kamar kecilnya, menangis tanpa suara. Ia mencintai pria yang tidak boleh ia miliki. Ia hidup di tempat yang bisa menghancurkannya kapan saja. Dan di balik dinding istana, takdir mulai menyiapkan hukuman untuk cinta mereka.